Shalom teman-teman, berjumpa dengan kami, saya Binsar, Saya Yiska. dalam acara Penyambutan Maba Imakris 2020. Wah, bersyukur sekali ya Yiska kita Iya, bisa betul bertemu dengan banget. teman-teman sekalian. Iya, tidak lupa juga kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus Kristus karena telah mempertemukan kita di Penyambutan Maba Imakris 2020. Walaupun secara virtual namun tidak mengurangi rasa sukacita kita. Betul sekali. Dan acara ini disponsori oleh Warung Susu Bayu dan Papinya. Nah, sekarang kita mau ucapkan selamat nih buat adik-adik maba yang sudah masuk di Universitas Negeri Malang dan otomatis tergabung bersama kami keluarga Ikatan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Malang nih. Tapi sebelumnya Binsar, aku mau nanya nih, sebenarnya Imakris apa sih dan apa sih tujuan dan visi dan misi dari Imakris? Oh iya juga ya. Buat teman-teman yang belum tahu Imakris itu apa, Imakris merupakan Ikatan Mahasiswa Kristen Universitas Malang. Ya. Adalah salah satu UKM kerohanian yang ada di Universitas Negeri Malang. Imakris UM sendiri merupakan wadah untuk bersekutu, melayani, dan bertumbuh bersama bagi mahasiswa Kristen. Nah, kemudian visi dari Imakris itu apa sih Bin sebenarnya? Wah, pertanyaannya sulit banget sih, sumpah. Yang aku ingat, Iya. visi dari Imakris adalah menjadi profesional yang merepresentasikan Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Wow, bagus banget ya visinya Imakris. Benar ya. sekali, Terus Yiska. sekarang nih yang kedua aku mau tanya, misi dari Imakris nih Bin, apa ya? Yang aku ingat nih Yis ya, misi Imakris itu ada dua. Apa yang pertama? Yang pertama, mengintegrasikan antara iman dan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang kedua? Dan yang kedua, menerapkan prinsip Kristen sesuai dengan bidang masing-masing. Wow, itu tadi visi dan misi dari Imakris teman-teman semuanya. Buat teman-teman semuanya jangan lupain ya apa itu Imakris dan visi misi dari Imakris. Benar sekali, Iya Yiska. kan Binsar, betul banget. Dan kita akan membacakan serangkaian acara pada acara hari ini. Iya. Yang pertama ada opening yang telah kita lalui bersama. Yang kedua ada praise and worship. Yang ketiga ada khotbah. Dan yang keempat ada drama dari talenta. Dan yang terakhir ada visitasi melalui Google Meet. Iya, betul banget. Nah, selanjutnya kita mau ajak teman-teman semuanya buat yang sini, drama yang ada di talenta tadi Binsar. Ya. Jadi bagi para petugas praise and worship kami persilahkan. Shalom adik-adik, selamat sudah menjadi mahasiswa baru Imakris UM 2020. Sebelum kita mulai acara ini, aku pengen nanya dulu nih beberapa orang tentang pendapat mereka Tuhan itu apa sih? Oke, kalau gitu kita langsung aja, let's go. Oke guys, kayaknya ada maba sedang baru kita tanya-tanya. Halo, permisi. Kami ada wawancara sedikit nih mas, boleh ganggu waktu sebentar? Oh iya boleh. Namanya siapa mas, boleh kasih tau? Gali. Oh, Sela. Dan ini? Cindy. Nama saya Bambang mas. Oh nama saya Adriano. Bambang percaya nggak sama Tuhan? Percaya sih. Percaya saya percaya. Percaya dong. Percaya? Oke. Percaya. Menurut kalian siapa itu Tuhan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus? Kenapa kamu percaya sama Tuhan Yesus? Kenapa bisa percaya sama Tuhan? Kayaknya nggak perlu alasan lain sih. Saya percaya aja. Ya karena di Alkitab berkata demikian. Mbaknya? Kalau saya sih awalnya ya karena saya lahir dari beragama Kristen ya. Tapi semakin lama semakin saya sadar kalau Tuhan itu baik banget buat saya gitu. Jadi cuma salah satunya yang boleh saya kasih sama dia ya saya percaya sepenuhnya sama dia. Karena ada di Alkitab di Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata bahwa Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi cukup jelas kan? Jelas sekali, jelas sekali. Kalau boleh tahu, kalian bisa ceritakan nggak karya Tuhan dalam hidup kalian? Banyak sih kalau aku sih. Contoh simpelnya aja dalam kehidupan sehari-hari aku masih bisa bernapas, itu termasuk karya Tuhan dalam hidupku. Sekarang bisa kuliah di UM itu udah karya tuh. Wah, puji Tuhan sekali ya. Puji Tuhan sekali lah.
Mbaknya? Saya juga banyak pastinya Mas. Contohnya itu yang sampai saya ingat sekarang itu kedua orang tua saya itu pernah mengalami tragedi kecelakaan gitu. Tapi kalau dilihat dari kecelakaannya seharusnya mereka sudah benar-benar luka parah kayak gitu, sudah berada di rumah sakit dengan keadaan yang benar-benar mengkritiskan gitu. Tapi Tuhan itu baik banget sama saya. Tuhan balikin orang tua saya ke saya tanpa ada cacat sedikit pun, cuman kayak lecet sedikit doang kayak gitu. Puji Tuhan. Kalau boleh tahu ada nggak karya Tuhan yang sangat menyentuh sama Mas? Ada sih, cuma aku takut gitu dengan ngomongnya apa. Coba pelan-pelan. Kayak apa ya? Tuhan itu baik banget, sumpah. Aku waktu datang ke sini itu bentar. Jadi mamaku dan bapakku sama-sama sekali nggak ada uang. Bener-bener aku masuk di sini, aku bener-bener nyari, aku bener-bener sendiri. Papa mamaku kayak apa ya? Serasa aku dibuang. Sumpah, aku dibuang begitu saja dan aku pengen buktiin sama mereka. Aku di sini, aku bisa, Mas. Aku pengen di sini, aku balik, aku akan bisa. Dan aku yakin aku tidak sendiri, Mas. Itu indahnya. Aku pasti bersama Tuhan. Itu adalah hal terindah yang selalu kuingat, yang kupegang sampai saat ini, Mas. Ikut ya Mas. Saya tahu Tuhan selalu beserta kita. Oke, teman-teman, kalian semua udah dengarkan jawaban-jawaban dari mereka. Sekarang giliran kalian menjawab siapa itu Tuhan. Tunggu dulu. Sebelum kalian jawab, mari kita saksikan Pena Maba Imakris tahun 2020. See you. Shalom teman-teman semua, puji Tuhan hari ini kita bisa beribadah bersama walaupun kita tidak ada di tempat yang sama. Kita berbeda-beda tempat tapi kita yakin bahwa kita memiliki kesatuan hati untuk memuji muliakan Tuhan. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru Kristen Universitas Negeri Malang. Selamat datang di keluarga besar Imakris. Semoga untuk kedepannya kita terus bisa bersama. Baik, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau fokuskan pikiran kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Kita tahu memiliki Allah yang mulia, Allah yang tidak tertandingi oleh apapun. Menjadi sebuah kebanggaan bagi kami Tuhan bisa memilikinya. Dan kami mau bersyukur atas itu. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, left behind the storm, you live to die, rejected and alone, like a horse trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Kami mau nyatakan hari ini ya Tuhan. Above all kingdoms, above all thrones,
above all the wonders and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You're here before the world began. Crucified, let me help. Crucified, left behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Sama-sama kita katakan. Crucified, left behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, left behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk pertolonganmu, penyertaanmu Tuhan yang sungguh nyata bagi kami pada hari ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan walaupun dimanapun kami berada Tuhan, kami tidak berada dalam satu tempat yang sama Tuhan. Tapi kami bersyukur kami bisa memuji menyembah nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap kami Tuhan, Kau berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan tetap menyertai kami Tuhan, kiranya hadirat-Mu Tuhan tetap hadir dalam ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan surahan kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian sedang menyaksikan Pena Maba kali ini, mari kita tetap bersukacita dengan menyanyikan Datanglah dan Bertata. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Merangkai jagat maya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Oh
Shalom teman-teman. Shalom. Lebih keras dong suaranya, jangan lesu gitu. Shalom. Nah, teman-teman udah capek belum sih untuk memuji Tuhan? Belum ya, pasti kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat ajaib. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Dia merencanakan hidup kita dengan begitu sempurna. Kita mau menyanyikan pujian ajaib kayak Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah diriku, Segenap jiwa. segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Engkau. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Hanya Kaulah Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Engkau sungguh ajaib Tuhan dalam hidup kami. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Beri kemuliaan luar biasa untuk Allah kita. Amin. Gimana teman-teman, sudah mulai panas, berkeringat setelah memuji Tuhan? Teman-teman singer sudah mulai berkeringat? Oke. Ya, kita bersyukur pada hari ini. Kita mau kembali lagi untuk
memfokuskan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang tiada bandingnya, satu-satunya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Selain Kau tiada yang lain, Tuhan Yesus. Tiada yang lain ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sama-sama kita sampaikan. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, Tuhan Yesus. Amin. Tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Lebih sungguh-sungguh kita katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan amin Tuhan Yesus habis lenyap ya Bapa, habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya.
apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, tetaplah Engkau Allah selama-lamanya Tuhan Yesus. Engkau di atas segalanya Tuhan, di atas segala apapun itu Tuhan Yesus. Kembali lagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu ya Bapa. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan Yesus. Kiranya setiap firman yang telah disampaikan Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus Tuhan, Engkau sertai Tuhan Yesus. Kiranya hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan tetap menyertai hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saya Nikolas Kurniawan, senang sekali bisa bertemu dengan saudara mahasiswa-mahasiswa baru yang saya percaya Tuhan yang utus kita semua ke tempat ini dalam satu komunitas yang Tuhan sediakan untuk kita kembali memuliakan nama Tuhan. Saudara yakini dulu bahwa tidak ada satu hal dalam hidup kita yang terjadi secara kebetulan. Semua sudah diatur oleh Tuhan, termasuk kedatangan rekan-rekan sekalian masuk dalam komunitas ini. Itu juga karena Tuhan yang menghantarkan, dan Tuhan berarti punya maksud, punya tujuan, punya visi khusus buat setiap kita yang berkumpul pada hari ini. Saya jadi ingat dulu waktu pertama kali masuk kampus baru di Jakarta, dulu di Trisakti. Saya mengalami penyesuaian yang memang tidak mudah, sebuah komunitas yang sama sekali baru buat saya. Dan dalam penyesuaian itu saya bersyukur, saya mengenal Tuhan dan Tuhan yang menuntun saya melewati babak baru hidup saya waktu itu sebagai seorang mahasiswa. Hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai bekal yang paling penting untuk kita berjalan melewati belantara kehidupan di depan kita, melewati masa studi, masa pergumulan sebagai seorang mahasiswa, dan kekuatan Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk bisa bertahan. Orang yang bertuhan itulah yang akan bertahan. Ya, kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa, mohon pimpinan Tuhan supaya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini tentang above all itu bisa memimpin kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur ada di tempat ini. Semua terjadi bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang indah buat kami. Karena itu di atas segala pergumulan kami, segala kehidupan kami, segala cita-cita dan apa yang ingin kami capai di kampus ini, biar kiranya kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, dituntun oleh Tuhan saja. Dan firman Tuhan hari ini biar boleh menjadi bekal kami, berjalan bersama dengan Tuhan, dikuatkan lagi oleh kasih Tuhan. Pimpin kami Tuhan, berkati yang berbicara maupun yang mendengar, biar kiranya Roh-Mu yang kudus memandu kami. Dalam nama Yesus Kristus, sabda hidup itu kami berserah diri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang kita akan renungkan bersama adalah above all atau di atas segalanya. Ini yang kalau kita pernah dengar di dalam kitab Kolose dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat ini adalah ayat yang penting sekali untuk menjadi bekal kita ketika kita berjalan menelusuri kehidupan kita. Ada sebuah pepatah yang mengatakan begini, when you look around, you will be stressed. Kalau engkau lihat ke sekitarmu, engkau akan stres, kau akan tertekan. But when you look within, kalau engkau lihat ke dalam dirimu, you will be distressed. Ya, engkau akan distress. Ya, kalau tadi stres, engkau akan bukan distress, tapi depresi. Kalau kita lihat selalu ke dalam diri, memuja-muja diri atau mengasihani diri, lama-lama kita bisa depresi. But when you look up, ya, kalau engkau lihat ke atas, lihat kepada Tuhan, ya, you will be blessed. Ya, jadi lihat ya, ada 3 hal: stress, ya, depressed, and blessed. Saudara mau pilih yang mana?
pasti blessed ya. Kalau kita lihat ke sekitar kita stres ya, kita lihat kampus kita mungkin nanti, wah sekarang sih mungkin awal-awal masuk jadi mahasiswa ini banyak hal-hal menyenangkan. Tapi nanti mulai ada tugas, mulai ada tantangan, konflik di pergaulan, belum lagi nanti di kampus ini mungkin kita diuji iman kita, mulai ada berbagai macam konflik terjadi baik di dalam diri maupun di dalam segala pergumulan kita sehari-hari, maka di situ kita bisa stres kalau kita lihat sekitar kita. Tapi kalau kita lihat ke dalam diri kita, ke dalam segala selfish gitu ya, terlalu memikirkan diri sendiri, mengasihani diri atau berpusat kepada diri, kita bisa depresi ya. Tetapi kalau kita lihat ke atas, maka kita akan menjadi diberkati ya. Siapa yang mau diberkati? Angkat tangannya. Oke ya. So, kalau kita mau blessed, kalau kita mau diberkati, maka tadi di dalam kitab Kolose sudah dikatakan, pikirkanlah yang di atas, carilah yang di atas. Ya. Ayat kedua yang akan kita bersama-sama lihat itu dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, mari kita bersama-sama melihat dari ayat ini ya. Silakan yang ada di tempat masing-masing, kita lihat ke gadget kita atau Alkitab kita buka. Dan mari kita baca bersama-sama Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Silakan ikuti, kita akan sama-sama membaca. Saya membaca, sudah juga membaca ya. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau tadi dalam kitab Kolose itu adalah ayat yang ditulis dari Paulus kepada jemaat di Kolose, maka Yohanes tadi ini adalah sebuah ungkapan di Injil Yohanes ya, dari seorang bernama Yohanes yang menuliskan tentang fakta di mana Allah itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dan dialah yang disebut firman itu, firman yang hidup ya, logos itu. Dan firman yang hidup ini justru dikatakan pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini pernyataan yang unik, sekaligus pernyataan yang sangat penuh dengan kuasa. Ya, nanti kita akan lihat apa maknanya. Nah, kita menjawab dulu sebuah perenungan. Kalau bicara above all atau di atas segalanya atau melampaui segalanya, maka ada pertanyaan pertama yang akan kita renungkan. Mengapa banyak orang yang tidak peduli pada hal-hal yang di atas? Mengapa banyak orang yang tidak peduli pada hal-hal yang di atas? Ya, ini pertanyaan pertama yang kita akan coba renungkan, sekaligus kita memeriksa diri. Ya, kenapa saya nggak suka mikirin hal-hal yang di atas? Ya, kenapa saya nggak suka bicara Tuhan? Ya, kenapa saya nggak interest sama hal-hal rohani? Kenapa saya nggak peduli agama lah, apalagi agama itu bicara soal konflik, teror dan sebagainya. Saya takut karena sekarang perang agama terjadi. Orang-orang beragama bukan hidup dalam damai, tapi dalam konflik yang berkepanjangan. Nah, banyak alasan-alasan ya, tapi saya mencoba merangkumkan kenapa banyak orang yang tidak peduli pada hal-hal yang di atas. Ya, alasan yang pertama adalah karena yang di bawah lebih menarik dari yang di atas. Ya, ikuti sama-sama kata-kata saya. Karena yang di bawah lebih menarik daripada yang di atas. Ya, gerakannya gitu ya. Yang di bawah lebih menarik dari yang di atas. Ya, apa nih maksudnya nih ya? Jangan pikir yang aneh-aneh, tetapi ini bicara soal pesona dunia itu selalu menggiurkan. Selalu menarik, penuh dengan daya hibur yang luar biasa. Ya, saya pernah baca satu buku judulnya Menghibur Diri Sampai Mati.
Itu bicara tentang bagaimana orang itu kesengsem dengan berbagai macam hiburan yang ada di dunia ini, baik lewat media, hiburan rekreasi dan sebagainya, dan itu yang menarik minat hati orang. Sehingga mereka pikir, wah ini lebih menyenangkan karena lebih menarik, lebih membuat itu saya tergiur dan saya bisa ikuti itu. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi alasan karena yang di bawah lebih menarik daripada yang di atas. Makanya orang nggak mau pikirin yang di atas, nggak usah cari-cari yang di atas. Ya, padahal kalau kita mau lebih dalam lagi memahami, sesungguhnya apa yang ada di dunia ini itu semua akan hancur, akan binasa. Ya, dikatakan bahwa bumi akan berlalu. Ya, dunia ini akan berlalu, gitu ya. Nah, tetapi dikatakan bahwa semua itu akan hancur pada waktunya, sekaligus semua itu bisa menghancurkan kita. Bila tidak hati-hati, maka ketertarikan kita pada dunia, segala godaan dunia itu bisa membuat kita hancur. Karena itu juga sifatnya serba sementara. Padahal kita pada saat menikmatinya, kita pikir ini selamanya, saya mau terus menikmati, enjoy ya. Nah, padahal sebenarnya kita perlu hati-hati ya. Dalam pengkhotbah dikatakan bahwa ingatlah penciptamu pada masa mudamu gitu ya. Ikutilah keinginan hatimu, tetapi jangan lupa nanti kamu akan dibawa ke pengadilan Tuhan. Nah, ini alasan pertama, yang di bawah selalu lebih menarik daripada yang di atas. Ya. Lalu yang kedua, kenapa banyak yang tidak peduli sama hal-hal yang di atas itu? Ya, karena yang kedua adalah mentalitas ngalir aja ya, ngeflow gitu ya. Ngalir aja lah Pak, nggak usah pikir-pikir yang macem-macem, yang penting saya enak, saya nikmat, semua serba mengalir gitu ya. Dari ujung ke ujung pokoknya yang penting enak, yang penting aku nyaman, yang penting aku dan aku. Nah, ini dia ego yang memimpin sehingga kita nggak kasih kesempatan Tuhan untuk memimpin. Dan pada saat itulah mentalitas ngalir aja, ngeflow aja, ini justru mematikan. Karena kalau kita alirannya ke aliran yang benar sih nggak apa-apa. Tapi kalau kita dialirkan masuk ke jurang, apakah kita mau? Kan jelas tidak. Sehingga ketika kita bicara soal mentalitas ngalir aja atau ngeflow aja, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan nggak pernah ngajak kita untuk ngalir aja ya, ikuti aliran sungai. Tetapi kita perlu nge-grow, bukan nge-flow ya. Kita perlu nge-grow, tumbuh, dan kita bukan yang nge-flow, ikut aliran begitu ya. Enggak begitu. Nah, ini yang seringkali kita sebagai anak-anak muda berpikirnya adalah nge-flow. Ngalir aja, ikutin aliran mau kemana. Ya, saudara mesti belajar dari satu jenis ikan, yaitu ikan salmon, yang dia itu ikan yang paling kuat karena dia ketika ada arus dia bisa melawan arus itu dengan sangat gigih, dengan sangat kuat, dan dia tidak mudah terpengaruh oleh arus yang menyerang dia, dia terus terjang maju. Nah, inilah juga hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita ikut arus saja, kita ngalir saja, ya udah kita bisa masuk ke tempat-tempat yang salah, ke tempat-tempat yang keliru, dan di situ justru kita akhirnya bisa binasa. Ya, lalu alasan yang ketiga, kenapa banyak orang nggak peduli sama hal yang di atas? Yang ketiga adalah karena ingin kepastian dan kejelasan. Nah ini ya, kita mau yang pasti-pasti aja, kita mau yang jelas-jelas aja. Kalau nggak pasti, nggak jelas, nggak usah dipikirin ya. Apa maksudnya? Anggapan ini adalah sebuah anggapan yang mengatakan bahwa yang di atas itu belum jelas, nggak pasti. Kan itu kan masih cuma reka-rekaan saja, dugaan saja. Itu belum pasti. Jadi ngapain pikirin yang belum pasti? Pikirin yang pasti aja nih, yang sekarang ini jelas dan kelihatan. Dan inilah sebenarnya yang menyebabkan kita akhirnya tidak mau berpikir kepada hal-hal yang di atas itu. Ya. Lalu kemudian yang keempat, kenapa banyak yang gak peduli sama hal-hal yang di atas? Karena anggapan yang tidak terlihat itu tidak ada. Nah ini ya, yang tak terlihat itu tidak ada. Ya, Pak, itu mah kalau yang tidak terlihat itu tuh penampakan, itu nggak benar-benar ada, itu hanya nakut-nakutin. Nah ini konsep ini keliru sekali.
Sehingga kita seringkali berpikir karena yang di atas itu tidak kelihatan, karena itu tidak terlihat, ya udah berarti tidak ada. Down to earth lah Pak, ya kan ya, membumi. Hidup di dunia ini ya ikutin aturan dunia, nggak usah ikutin aturan surga. Nanti kalau di surga baru kita ikutin aturan surga. Nah, padahal akhirnya kita nanti akan menuju ke sana, sementara kita nggak tahu aturan di sana. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk ke sana? Inilah sebenarnya yang kita perlu pikirkan betul-betul, mengapa banyak yang tidak peduli kepada hal-hal yang di atas. Ya. Lalu kemudian yang kelima, kenapa banyak orang yang tidak peduli pada hal-hal yang di atas? Karena berpikir realistis, ya. Yang lebih baik itu adalah yang real, Pak. Ya, yang real-real saja, yang nggak real itu yang nggak usah dipikirin. Wong dia nggak nyata kok. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa God is not real, ya. Tuhan itu nggak benar-benar ada, itu hanya ilusi manusia, itu hanya rekaan manusia, itu hanya dugaan dan tafsiran manusia dari pikirannya lalu membentuk Allah, membentuk konsep Tuhan dan lalu mempercayainya. Ini adalah satu konsep yang kontra iman sebenarnya. Berlawanan dengan iman percaya yang Tuhan ajarkan. Ya, nah ini 5 alasan kenapa banyak orang yang nggak peduli pada hal-hal yang di atas. Ya, sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengapa kita perlu memikirkan yang di atas. Ya, kenapa kita perlu memikirkan yang di atas itu? Pertama-tama karena segala yang tercipta di dunia ini, termasuk kita, saudara dan saya, itu bersumber dari Allah yang Maha Tinggi yang bertahta di atas sana. Ya. Ingat, ini kita semua, kita ada itu karena Dia. Ya, bukan terjadi kebetulan. Ya, kita terlahir dari sebuah keluarga yang ini, keluarga yang itu, orang tua kita begini, orang tua kita begitu. Itu semua adalah karena Tuhan yang memungkinkan itu terjadi. Dia adalah sumber segala-galanya. Kalau orang sering sebut klausa prima, apa itu? Penyebab yang utama dari segalanya. Yang berarti dia adalah sumber. Ya, dia adalah yang utama dalam hidup kita. Dulu ada lagu, yang terutama dalam hidup ini adalah memuliakan nama Tuhan. Ya. Dan inilah sebenarnya goal hidup orang percaya. Memuliakan nama Tuhan. Dan alasan kedua kenapa kita perlu pikirin yang di atas, ya. Alasan kedua karena setiap orang yang terlahir di dunia ini perlu mengalami kelahiran baru, ya. Dalam Yohanes 3, percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus itu seorang beragama yang paham hukum-hukum agama, dia pengajar Taurat yang sangat hebat. Tapi waktu itu Yesus ketika bercakap-cakap pada malam hari, kenapa malam? Karena Nikodemus takut ketahuan rekan-rekan guru Tauratnya, dia nanti bisa dikira membelot karena berjumpa dengan Yesus dan berguru pada Yesus. Dan Yesus mengatakan satu statement yang penting sekali buat dia. Kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan baru. Nah, kata dilahirkan kembali itu mempunyai makna lahir dari atas. Ya, lahir dari atas. Berarti apa? Terlahir oleh kuasa Roh Tuhan, dipertobatkan dan dijadikan manusia yang baru, yang diperbaharui terus-menerus oleh kuasa Tuhan dan hidup menurut Roh. Inilah sebenarnya yang Tuhan inginkan terjadi dalam diri setiap kita. Yaitu lahir dari atas. Karena itu kita perlu memikirkan yang di atas. Kadang-kadang orang memang baru berpikir kepada hal-hal yang di atas ketika yang di bawah sudah tidak menggiurkan lagi. Ini hari-hari ini nih pandemi bikin kita jadi mulai mikir yang di atas. Kenapa? Karena yang di bawah ini sudah begitu melelahkan, banyak kerugian, resesi mengancam seluruh negara hari ini. Pergumulan berat terjadi, virus ini juga belum ditemukan penyelesaiannya dan masih bisa berkepanjangan. Ketika di dunia ini makin tampak lenyap, tampak mengecewakan, tampak merisaukan hati kita. Di situ biasanya orang baru mulai pikir yang di atas. Atau ketika dia sudah menjelang ajal.
Atau ketika dia berhadapan orang yang dikasihinya itu mati, meninggal. Di situ baru dia pikir, iya ya, habis mati kita kemana? Setelah kita udah nggak di dunia ini, lalu kita ada di mana? Disinilah sebenarnya kadangkala Tuhan izinkan penderitaan datang. Supaya manusia ketika di dunia ini tidak begitu asik dengan hidup dunia ini, tetapi melihat kepada yang di atas. Karena dialah yang maha kuasa dalam hidup kita. Amin. Katakan amin dalam hatimu dan berikan jempolmu dengan mengatakan, Tuhan engkau sungguh baik. Ya, Tuhan engkau sungguh baik. Ya. Nah sekarang kita masuk kepada sebuah signifikansi dan implementasi dari above all ini. Ya, apa sih maknanya buat saya kalau saya memaknai atau menerima kepercayaan atau pengajaran di atas segalanya ada Tuhan. Ya, above all. Saya ingat dari sebuah lagu ya bahwa above all itu lagu yang sangat baik sekali ya, lagu pop rohani yang dalam tapi juga ada unsur menyembah, di mana dikatakan di atas segala kuasa ada Tuhan yang bertahta, melebihi kuasa itu. Segala kuasa jahat, segala kuasa penyakit dan sebagainya, Tuhan pegang kendali atas itu semua. Nah, kita mau belajar apa itu signifikansinya, above all, dan implementasi buat saya ini apa. Maknanya apa, dan apa itu dampaknya buat saya, dan apa juga yang harus saya lakukan terhadap Tuhan yang di atas segalanya itu. Ya. Yang pertama-tama ini gampang diingat karena membentuk satu kata yaitu above. Ya, above artinya di atas. Ya, above itu bicara sesuatu yang melampaui. Ya, nah above itu bicara soal sesuatu yang memang supranatural ya, adidaya ya, melebihi daya manusia yang terbatas. Dia maha daya. Yang pertama-tama above all itu kita bicara soal Almighty God. Yang di atas segalanya itu adalah Allah yang maha kuasa. Ya, bukankah dalam Yohanes 1 ayat 1-2 dikatakan tadi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Nah, dalam ayat ini ketika digunakan kata pada mulanya 2 kali dalam 2 ayat tadi, ini mau memberitahukan bicara pada mulanya itu berarti in the beginning, berarti sumber segala sesuatu adalah dari Allah, dan Allahnya adalah Allah yang maha kuasa. Penguasa segala sesuatu dari awal hingga akhir hidup kita itu adalah Allah. Dan Allah yang maha kuasa. Ini menunjukkan bahwa dia berkuasa atas segala hidup kita. Berkuasa penuh, dia pegang kendali, tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup ini. Termasuk tadi hadirnya rekan-rekan masuk ke kampus ini menjadi mahasiswa baru, menjadi seorang yang memasuki babak baru dalam hidupnya. Tadinya siswa, sekarang mahasiswa, ada one step forward, satu langkah lebih maju lagi. Ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa semua itu terjadi tidak kebetulan. Dia pegang kendali. Ya, tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Tiap langkah kita dituntun oleh Tuhan. Dan kita tahu Tuhan yang memimpin jalan kita. Sehingga ada sebuah pepatah mengatakan, when God bring you to it, God will bring you through it. Ya. Kalau Tuhan membawa kita ke satu kondisi, komunitas, satu tempat, satu masalah, atau satu pergumulan, atau satu kondisi tertentu, situasi tertentu, maka dia juga akan memimpin kita melalui itu semua. When God bring you to here, ya, kalau Tuhan membawa engkau ke sini, bring you here, ya, God will make you bring through this way, ya, akan mampu menjalaninya, akan mampu melewatinya. Nah, Allah yang Maha Kuasa, Almighty God ini ingin memberitahukan bahwa Allah kita kalau bicara pada mulanya, dia adalah pemilik segala. God is the owner dan we are his managers. Ya, ikuti sama-sama di tempatnya masing-masing. God is the owner and we are his managers. Allah pemilik
dan kita adalah pengelola-pengelolanya. Berarti milik apa yang dimiliki Allah itu apa? Semuanya yang ada pada kita itu milik Allah. Hidup kita, kesempatan, kesehatan, keluarga, semua harta, apa yang ada pada kita hari ini, itu adalah milik Allah. God is the owner. And we are manager. Bukan berarti karena dia owner kita tinggal diam aja, tenanglah karena dia milik segalanya, dia miliki semua hidup saya. Udah Tuhan, gak usah berdoa saya, gak usah bicara Tuhan. Pokoknya udah ini milik saya pasrah. Enggak. Tuhan beri mandat kepada kita jadi manajer-manajernya. Stewardship, menata layan, menjadi seorang pengelola waktu kita. Kita udah gunakan waktu kita dengan baik atau tidak. Ya, pengelola harta kita, pengelola kesehatan kita, tubuh kita ini. Pengelola segalanya. Nah, bicara above all, prinsip pertama adalah Almighty God. Allah yang Maha Kuasa, yang di atas segalanya. Ini membuat kita sebenarnya berjalan dengan tenang karena Tuhan pimpin. Dan yang memimpin kita Tuhan yang Maha Kuasa, bukan Tuhan abal-abal. Tapi Tuhan yang jelas sekali. Kuasanya tak terbatas, menuntun dan memimpin kita. Ya. Lalu kemudian yang kedua dari kata above tadi, bukan saja Almighty God, ya, ini prinsip pertama. Prinsip keduanya adalah beyond all reasons. Ya, ikuti saya, beyond all reasons. Yaitu apa? Melampaui segala-galanya. Beyond all reasons, ya. Melampaui semua alasan, melampaui segala penyebab, maka Tuhanlah yang menjadi penyebab utama, klausa prima tadi. Di dalam ayat yang ketiga, Yohanes 1, tadi dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada yang jadi. Ingat ya, segala sesuatu dijadikan Dia, tanpa Dia tidak ada yang jadi. Artinya apa? Berarti kita nggak mungkin jadi begini kalau tidak ada Tuhan. Kita nggak mungkin jadi yang seperti sekarang kita hari ini tanpa Tuhan. Kita juga ada di tempat ini terjadi itu karena Tuhan. Karena Dia melampaui segala alasan. Dia adalah Allah yang berbelas kasihan, melampaui segala macam alasan, termasuk alasan kita hidup, alasan kita bertindak, alasan kita mengalami ini itu, dan segala alasan-alasan lain. Termasuk alasan kita hidup. Ini yang membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa melampaui segala penyebab, ada Tuhan penyebab utamanya. Dan ini yang bikin kita paham Dia pegang kendali. Melampaui segala kendala yang kita akan hadapi atau yang sekarang sedang kita hadapi. Masa pandemi menyebabkan kita terkendala untuk jumpa langsung mungkin. Terkendala untuk bisa kuliah onsite tetapi harus online. Dan ini yang menyebabkan kita mungkin kecewa dan kita merasa sepertinya kok aneh kuliah macam ini. Tapi melampaui segala kendala itu Tuhan pegang kendali. Ya. Karena itu serahkan segala kendala hidupmu pada Sang pemegang kendali hidup kita, yaitu Tuhan. God is beyond the reasons. Dia melampaui segala-galanya, segala alasanmu, segala hal yang ada di dunia ini, segala pertimbangan manusia, Dia ada di atasnya. Ya, kalau tadi God is the owner, we are manager. Kalau sekarang ini beyond all things in this world, there is God who is in control from above. Ya, melampaui segala hal yang ada di dunia ini, ada Allah yang pegang kendali dari atas. Dia yang kuasai kita. Dia paham betul hidup kita. Ini yang membuat kita menjadi mahasiswa Kristen yang takut akan Tuhan. Menjadi seseorang yang tidak berjalan asal-asalan atau ngalir aja. Tapi sadar bahwa tiap langkah kita bukan saja diatur oleh Tuhan, tapi diawasi oleh Tuhan. Beyond all reasons, there is God who is in control. Ada Allah yang pegang kendali. Lalu yang ketiga, bicara above itu, gimana respon kita sekarang? Ya, tadi Almighty God, ya, lalu kedua B-nya beyond all reasons. Maka yang ketiga, bicara above all ini, respon kita yang baik kepada Tuhan yang melampaui segalanya atau di atas segalanya itu adalah apa? Kita perlu punya sikap
open and obey, ya, yaitu terbuka dan taat patuh kepada Dia yang maha atas dan yang ada di atas, ya. Kan dalam Kolose 3 tadi udah dikatakan, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita sampai nggak makan, nggak ngapain, udahlah pokoknya mesti kan pikirin yang di atas nih Pak. Jadi saya udah nggak usah makan, nggak perlu berobat, nggak perlu ke dokter. Bukan itu. Tapi carilah perkara yang di atas itu berarti kita betul-betul melihat bahwa ketika pergumulan yang ada di dunia ini yang kita jalani dalam segala upaya dan jerih payah kita, selalu goal kita ke sana. Selalu tujuan kita adalah ke atas. Selalu yang kita capai adalah ingin supaya apa yang di bawah ini, apa yang di dunia ini, itu berkenan kepada Dia yang ada di atas. Bukankah doa Bapa kami ya Pak? Jadilah kehendakku di bumi seperti di surga. Kehendakmu jadi di bumi atau di surga. Dengan kata lain bahwa apa yang ada di bumi ini kita serahkan kepada Dia yang di surga. Supaya kehendak Dia yang di surga terjadi di bumi ini melalui kita, di dalam kita, dan untuk sekeliling kita. Ini bicara open and obey. Orientasi hidup kita setelah dibangkitkan bersama Kristus adalah kepada yang di atas. Kiblat hidup kita bukan lagi pada perkara duniawi tapi surgawi. Yang ini diwujudkan dalam sikap dan tindakan untuk terbuka pada pimpinan Tuhan, open, dan taat pada perkataan-perkataan Tuhan. Termasuk berpegang janji Tuhan, termasuk melakukan perintah Tuhan. Open and obey. Ini bicara above all, kita perlu responi, O-nya ini adalah open and obey. Ya, terbuka dan taat. Nah, ini bicara soal openness of heart and obedience of life is the implementation of the orientation of faith. Ya, keterbukaan hati dan ketaatan hidup itu adalah implementasi dari orientasi iman kita. Orientasi iman kita adalah kepada Tuhan, bukan yakin kepada diri sendiri, not self-confidence. Bukan yakin kepada pertolongan dari dunia ini, harta yang sementara ini. Bukan money confidence, juga bukan kepada me confidence atau parents confidence, keyakinan orang tua kita atau keyakinan orang lain, others confidence, bukan. Tapi God's confidence atau confidence in God. Sebuah keyakinan dan ini orientasi iman kita. Bukan kepada aku, tapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ini yang ketiga tadi ya. Dan lalu kemudian yang keempat dari kata above ini, bicara above all ini kita bicara soal vision of life, visi kehidupan. Ya, ketika Tuhan bilang cari perkara yang di atas, kalau kamu sudah bangkit sama Kristus, di mana Kristus ada itu, pikirkan perkara yang di atas. Tuhan mengundang kita untuk punya visi kehidupan. Ya, Wahyu mengatakan di dalam Amsal, dikatakan bila orang tidak ada wahyu maka menjadi liar. Orang tidak ada visi maka menjadi liar. Ya, mencari dan memikirkan perkara yang di atas bukan saja hal-hal orientasi, tapi ini bicara soal perspektif kekekalan yang melampaui perspektif kekinian. Dalam arti apa? Dalam arti visi kita melihat jauh ke depan, melihat kepada apa yang Tuhan inginkan. Ya, visi kita adalah sesuatu yang bicara soal perspektif kekekalan. Semua serba sementara. Kita nggak akan jadi mahasiswa abadi kan? Kita nggak akan jadi seorang yang abadi di dunia ini. Walaupun kita berusaha mengabadikan selfie, ya, foto-foto gitu ya. Tetapi yang abadi itu hanya Tuhan. Sehingga bicara soal above all, kita perlu punya visi kehidupan yang mengarah ke sana. Mengarah kepada yang abadi atau kekal. Ini bicara perspektif kekekalan. Artinya apa? Kalau kita melihat kehidupan kita yang sementara ini, mari kita coba kaitkan dengan perspektif kekekalan itu. Yaitu apa? Jangan kesengsem sama yang sementara. Tapi pikirkan, apakah yang sementara ini berdampak pada kekekalan nanti? Jangan sampai kenikmatan sesaat menyebabkan kita tersesat selamanya. Tetapi biarlah kita boleh memikirkan bahwa, oh karena saya investasi untuk kekekalan, berarti kita bicara dan apa yang kekal itu? Kasih. Iman, pengharapan, kasih, di antara ketiganya yang terbesar adalah kasih.
Semua akan binasa, semua bahasa manusia akan hilang, lenyap, tapi kasih tinggal tetap. Ini bicara soal penetapan dan ketetapan kasih yang kekal itu. Karena itu bicara vision of life. Itu bicara soal melampaui, ya. Bicara soal visi hidup yang dari atas yang akan menjadi motivasi hidup kita selama di dunia ini. Vision of life from above will always be the great motivation of life. Ini bicara soal vision of life. Dan yang kelima dan yang terakhir bicara above all, bicara soal empowerment. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberdayakan. Dalam Kolose 3 ayat 4 dikatakan, bila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Ini bicara empowerment. Tuhan melengkapi, memberdayakan kita saat kita tidak berdaya. Atau saat kita berdaya hari ini, ingat daya itu dari Tuhan. Empowerment bicara melampaui segala kelemahan dan kerapuhan diri di dunia yang penuh tipu daya ini. Ada pemberdayaan dari Mahadaya kasih Tuhan yang memampukan kita untuk tetap percaya, berupaya, dan berjuang baginya dan bersamanya. Ini empowerment dari Tuhan. Dan ini adalah sumber dari segala kekuatan kita untuk melakukan lebih dari yang kita bisa pikirkan. Empowerment from God is the source of our power to do more than we think we can. Sampai di sini kita lihat bagaimana pemberdayaan Tuhan itu luar biasa. Bicara above all, bicara bagaimana kita bergantung kepada daya Tuhan, bukan daya kita. Dari mana pertolongan kita kalau bukan dari Tuhan? Dia penguasa hidup kita. Dan biarlah kita ingat 5 prinsip above all ini. Almighty God, ya, beyond all reasons, open and obey. Vision of life and empowerment from God. Tuhan mengasihi kita. Sebelum kita nanti memasuki ada camp maba mungkin, ada persiapan dan banyak sesi-sesi akan membekali kita lebih lanjut lagi. Biar ini boleh menjadi pembuka dan pemotivasi kita untuk mulai memikirkan hal yang di atas. Cari perkara yang di atas. Untuk engkau kuat di bumi ini. Kita perlu kekuatan dari Sang Pencipta bumi, yaitu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa di atas segalanya, di atas segala hidup kami ada Engkau yang bertahta. Karena itu tolonglah kami untuk menjadikan Engkau pemerintah utama dalam hidup kami. Biar Engkau memerintah di hati kami, di pikiran kami, di jiwa kami, di hasrat-hasrat kami, dalam tiap hubungan-hubungan kami. Biar Engkau menjadi penguasa dan pemerintah utama. Tolong kami Tuhan memasuki babak baru di kehidupan kami di kampus ini. Kami dibimbing oleh Engkau yang di atas segalanya Engkau bertata. Tolong kami mengalami kuasa Tuhan sepanjang jalan hidup kami selama babak-babak kehidupan yang Tuhan sediakan di segala musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat memasuki hari-hari di depanmu menjadi mahasiswa yang takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, terus diberdaya oleh kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
apaan sih? Hah? Kok hilang? Ah, Aduh, capek. Sweetie, kenapa dek? Jelek kali mukamu. Tenang, tenang. Kenapa? Cerita. Ada apa? uang mingguan aku yang dikasih mama, aku letakin di meja dulu. Hilang, aku cariin gak tahu di mana. Uang yang di atas meja. Iya, Yang di bawah buku. iya. Abang pakai dek. Ai. Iya maaf. Balikin nggak mau. Dengerin dulu. Kemarin itu abang nyumbang. Soalnya artis idola abang itu nyumbang juga. Ih. Balikin 3 hari lagi. Aku mau beli buku. Jangan 3 hari. Iya, 3 hari. 1 hari gitu, mau. Tapi kan abang belum gajian. Mana aku tahu. Pokoknya balikin deh 3 hari lagi. Kalau nggak mau 1 hari lagi. Iya jangan 1 hari juga. Nggak mau deh. Jangan gitu dong. Terus kapan? Sampai gajian gitu, gajian. Iya tunggu ada duit. Nggak mau. 3 hari lagi. Jangan 3 hari. Iya, 3 hari lagi. Dengerin dulu. Nggak mau. Wih. Nggak mau. Aduh. Wih, siapa nih? Rehan? Gue dari mana? Biasa, kok dari mana? Ini baru nyumbang. Oh alah, nyumbang. Iya. Ini Baru bukan mana? posko korban banjir. Mana ada ini posko korban banjir? Ini apa? Posko korban perasaan biasalah. Aduh, garing kali kamu mau ngelucu. Kenapa? Biasa, aku baru nyumbang juga. Artis idola aku ikutan nyumbang, jadi aku pengen nyumbang juga. Tahu aku. Kayak gini lah kok orangnya. Go. Gue bilang lah ya. Kalau mau nyumbang dari hati. Gue usah ikut artis favorit. Gue usah ikut idolamu, nggak baik itu. Ngerti? Ngerti kan? Ya sudahlah, Udah. toh sama-sama nyumbang juga. Udah, terserah lah. Oh iya. Besok mau nggak gereja pagi sama aku? Bisa? Ya udahlah, besok aku kabarin tergantung idolaku gereja Aduh, pagi, siang, sore atau malam. Adalah, terserah kau lah. Duluan aku ya. Ya udah aku balik ya. Ayo go. Yuk. Bentar. Iya bentar. Nyari Alkitab. Mana Alkitabnya? Mana? Sweetie, Alkitab abang mana dek? Apa bang? Pagi-pagi Alkitab. udah ribut. Aduh. Alkitab mana Alkitab? Itu loh Alkitab di depan mata loh. Mana? Ini depan, aduh. Ah Di depan. udah kelamaan. Kan ini ribut banget hidupnya. Udah diem. Kan? Lihatnya. Tadi. Ih. Siniin enggak? Enggak. Siniin enggak? Dek, idola abang baca Alkitab 3 menit yang lalu. Terus bang, terus. Han, gak usah ikut campur Han. Abang harus ikutin apa mau mereka dek. Abang main musen mulu kalau lagi bicara. Kan ini juga baca Alkitab. Aku bilang ya bang, aku bilang ya. Han, gak usah ikut campur. Baca Alkitab dari hati bang, dari hati abang. Ih. Bang mah. Tapi ini kan juga baca Alkitab. Abang mah keterlaluan banget sih. Aku juga ih. Dah ini.
Apa salahku? Di mana salahku? Apa iya selama ini bertemu salah tujuan? Apa iya selama ini ibadahku salah tujuan? Lalu untuk siapa ibadahku selama ini? Dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Nyawaku dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dalam kasih-Mu, diam di
Wah, Yiska, dramanya bagus banget ya. Keren banget ya Binsar, drama dari Talenta Tentunya. tadi. Nah, mungkin teman-teman masih ada nggak yang ngejalanin hidup sama kayak Talenta tadi yang ada di drama? Bener nggak? Ya. Binsar, kalau Binsar sendiri gimana nih? Aku, kayaknya iya sih. Yiska juga? Kalau aku mau pengakuan dosa nih Bin, aku masih juga kayak gitu Wah, Bin. bahaya. Tapi buat teman-teman dan adik-adik semua, kita harapkan jangan kayak gitu ya Binsar Yap, ya. kita ibadah bukan karena idola. Iya, betul banget. Ibadah harus memiliki dasar yang benar, yaitu karena Kristus Tuhan. Betul banget. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke visitasi yang ada di Google Meet. Nah, selamat nanti kita akan bagikan link. Teman-teman semuanya boleh bergabung di visitasi tersebut dan sudah ada kakak-kakak visitasi yang akan menemani kalian semuanya. Yap, benar sekali. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti acara camp yang akan dilaksanakan nanti. Iya, betul. Dan selamat melaksanakan visitasi. Saya Binsar. Saya Yiska. Kami pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.